Ketekunan ini dapat dilihat di dalam diri Nabi Elia. Dia berdoa dan memerintahkan bujangnya, yakni asistennya, untuk naik turun Gunung Karmel sampai 7 kali, sehingga hujan benar-benar turun, karena selama 3,5 tahun hujan tidak turun. Nah, jadi Nabi Elia memohon kepada Tuhan untuk menurunkan hujan. Mula-mula hanya tampak setelapak tangan mendungnya. Kemudian karena beriman, karena bertekun, Elia menyuruh bujangnya, asistennya, untuk naik turun Karmel untuk memastikan sampai hujan benar-benar turun. Ini adalah contoh sebuah ketekunan di dalam pelayanan. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema, iman mengalahkan dunia, dari 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ada begitu banyak tokoh superhero yang tidak terkalahkan di dunia ini. Misalnya pada zaman kini, sosok Iron Man tak terkalahkan karena armor bertenaga yang memberinya kekuatan dan daya tahan yang sangat super. Ia selalu berusaha meningkatkan kualitas armor agar menjadi semakin canggih dan semakin tidak terkalahkan. Ya, kira-kira inilah sosok Iron Man di dalam film-film hiburan yang bisa kita saksikan bersama. Bagaimanapun, kisah superhero ini adalah kisah fiksi belaka. Tahukah kita bahwa ada superhero lain yang tidak terkalahkan? Dan ini sama sekali bukan fiksi. Faktanya itu adalah saudara dan saya. Kita semua, orang-orang percaya, adalah orang-orang yang mengalahkan dunia. Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan iman yang kita miliki di dalam Allah, kita ini mengalahkan dunia. Berarti kita ini adalah superhero yang sesungguhnya, karena kita melampaui yang fiksi, karena kita hidup di dalam kenyataan. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa kita menjadi tak terkalahkan oleh karena iman kita. Orang percaya memiliki pandangan yang berbeda dengan dunia di dalam menilai sebuah kemenangan. Dunia selalu berbicara tentang kekayaan, jabatan, dan kebanggaan-kebanggaan duniawi lainnya. Namun kita memiliki iman sebagai senjata yang mengalahkan dunia. Ini juga yang menjadi kebanggaan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu karena kualitas iman mereka yang bertumbuh hingga tersiar ke seluruh dunia. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita melihat bahwa kualitas iman itu begitu pentingnya, sehingga Paulus pernah memuji kualitas iman Roma yang kemudian beritanya tersiar hingga ke seluruh dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang tidak terkalahkan mengandung unsur ketaatan dan ketekunan di dalamnya. Kita akan melihat dua contoh di dalam Alkitab. Pertama-tama adalah contoh ketekunan, yang kedua adalah contoh ketaatan. Nah, di dalam contoh ketekunan kita melihat ketekunan itu adalah berbicara tentang suatu hal yang dilakukan terus-menerus sekalipun hasilnya itu belum nampak.
Ketekunan ini dapat dilihat di dalam diri Nabi Elia. Dia berdoa dan memerintahkan bujangnya, yakni asistennya, untuk naik turun Gunung Karmel sampai 7 kali, sehingga hujan benar-benar turun, karena selama 3,5 tahun hujan tidak turun. Nah, jadi Nabi Elia memohon kepada Tuhan untuk menurunkan hujan. Mula-mula hanya tampak setelapak tangan mendungnya. Kemudian karena beriman, karena bertekun, Elia menyuruh bujangnya, asistennya, untuk naik turun Karmel untuk memastikan sampai hujan benar-benar turun. Ini adalah contoh sebuah ketekunan di dalam pelayanan. Karena setiap orang membutuhkan air. Setiap orang membutuhkan yang namanya penghidupan, dan penghidupan itu dimulai dari ada air yang mengaliri tanah sehingga menumbuhkan segala jenis makanan yang dapat dikonsumsi oleh semua manusia yang membutuhkan makan, tentunya ya, yang membutuhkan hidup. Nah, ini adalah contoh yang sangat terkenal, saudara. Dikatakan di dalam Yakobus 5 ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah, kemudian ketika dia meminta hujan turun, hujan pun turunlah, saudara ya. Nah, ini adalah contoh gambar bahwa semua orang menikmati berkat yang tercurah, anugerah umum, yakni hujan diturunkan bagi semua orang, baik itu orang jahat, baik itu orang baik, semua orang dapat menikmatinya. Nah, ini adalah contoh tentang ketekunan. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita bersama, selama kita beraktivitas sebelum pandemi maupun sedang pandemi maupun nanti sesudah pandemi ini berlalu, apakah kita akan tetap bertekun? Saudara, ketekunan itu adalah sebuah penghiburan yang luar biasa, karena selalu ketekunan itu menghasilkan buah. Kalau kita ingin berbuah di dalam hidup kita, mari kita bertekun, sehingga hidup kita semakin hari semakin mempunyai daya hidup yang baik. Yang kedua, iman mengalahkan dunia mempunyai unsur yang kedua, yakni ketaatan. Iman yang taat dapat disimak di dalam kisah Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Yesus memberi perintah yang cukup berat untuk mereka, yaitu menghadap imam-imam yang saat itu ada, dan ketika itu mereka belum sembuh. Nah, jadi ini membutuhkan satu ketaatan. Dalam keadaan yang belum sembuh, tetapi mereka harus menghadap imam, karena waktu itu imam juga yang menentukan seseorang itu masih najis atau sudah tahir begitu. Nah, karena mereka taat, mereka pergi menghadap imam. Nah, di dalam perjalanan itulah mereka akhirnya mengalami kesembuhan ya, walaupun hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan untuk berterima kasih. Nah, tapi yang jelas ke-10 orang ini taat pergi kepada imam untuk memperlihatkan diri ya, dan mereka mengalami kesembuhan yang luar biasa. Yang rombongan 9 orang terus berjalan, yang 1 orang balik ya, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kesembuhan di tengah jalan. Ya, jadi ini mengajarkan ketaatan dan juga rasa syukur kepada Tuhan. Nah, yang lain hanya taat saja, kurang bersyukur ya. Nah, kita melihat ini adalah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bukan saja kita harus bertekun di dalam kehidupan kita, tapi kita juga taat kepada firman Tuhan, dan lebih dari itu kita juga menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Walaupun mungkin permintaan kita, permohonan kita belum terjawab saat ini, tetapi kita sudah menerimanya di dalam hati. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, pada masa itu orang kusta tidak boleh berdekatan dengan orang sehat, karena mereka dianggap najis, dan dalam jarak yang cukup jauh sekitar 10 meter, kalau orang kusta melihat ada orang sehat mau datang menghampirinya, dia harus berteriak najis, najis, najis. Nah, jadi ini adalah hal yang sebenarnya sungguh sangat menderita, karena jika akan melewati kerumunan, mereka membawa bunyi-bunyian sebagai tanda ada orang kusta, dan jika tidak mendapatkan jalan, mereka sangat mungkin dilempari batu. Nah, jadi ini adalah
satu penderitaan yang sungguh dahsyat pada saat itu, tetapi ke-10 orang kusta ini sudah menunjukkan ketaatan kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya mereka mendapatkan ketahiran, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan dari sakit kusta mereka. Mereka tidak memikirkan resiko-resiko yang mungkin terjadi. Mereka hanya melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, menjadi bersih, menjadi sembuh, menjadi pulih. Jadi yang mengalahkan dunia itu adalah iman yang tekun dan taat. Tidak ada formulasi lain, saudara. Hanya ada iman yang tekun dan taat. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Kualitas iman kita seperti apa yang kita miliki? Ingat, iman itu harus dinyatakan, dijawantahkan, direalisasikan. Saudara, surat Yakobus juga mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya itu adalah mati. Jadi iman yang hidup, iman yang mengalahkan dunia itu adalah iman yang harus direalisasikan, diwujud nyatakan. Nah, mari kita praktikkan ketekunan dan ketaatan dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Ini adalah iman yang hidup. In invincible faith, there is perseverance and obedience. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya untuk dapat membuktikan bahwa iman yang kita hidupi itu adalah iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Allah. Shalom.